Kusuma, biasa dipanggil Uma Guma. Sehari-hari sih saya sebenarnya ada kesibukan kerja di studio seni rupa, terus juga mengelola galeri bersama teman-teman kolektif saya, seni saya. Bisnis di kuliner sih pernah nyoba beberapa kali gitu, jadi ini bukan yang pertama. Saya pernah pertama kali tuh jualan kurma coklat gitu, itu waktu lebaran. Setelah itu jualan kue kering kastengel itu terus ini kayaknya yang ketiga deh, terus sebelumnya ada, tapi ini yang akhirnya jadi sukses Uma yang cair. Awalnya itu karena kan kebetulan saya diet waktu itu, saya pernah gemuk banget gitu. Itu saya cari-cari menu buat diet, terus akhirnya ketemu sama dimsum. Dimsum itu cocok karena dengan pola diet saya gitu ya, menghindari nasi sebenarnya, karena kan menghindari karbohidrat, juga butuh protein yang tinggi. Kalau misalnya makan dimsum ini jadinya saya punya dua kriteria itu, jadi asupan makanannya jadi rendah karbo tapi tinggi protein. Awalnya sih itu. Terus dimsum ini saya share di akun media sosial saya. Terus kemudian akhirnya banyak yang nanya gitu, terus akhirnya ya udah dijual aja pelan-pelan, akhirnya dijual. Akhirnya banyak yang berminat. Mulai dari sekitar bulan Agustus tahun kemarin itu mulai jualan online platform media sosial. Jadi orang-orang pada DM itu, terus nanya, beli, terus kirim, ya gitu. Jadi sebelum saya kerja di studio, itu biasanya jualan dimsum dulu pagi sampai siang. Nah, kebetulan ada temen juga itu buka kafe baru itu di daerah Tamsis, namanya Pici Coffee. Itu sekitar kalau nggak salah bulan November. Nah, terus kemudian menghubungi saya untuk gimana nih kolaborasi buat mengisi menjadi salah satu menu di sana, snack. Oh ya, saya seneng sih, kebetulan kan. Akhirnya ya udah, pertama kali Uma Yamcha itu sebenarnya ada di Pici Coffee itu di Tamsis. Jadi menu snack utama di sana. Tapi saya tetap pengen buka warung sendiri kan, jadi akhirnya jualan di pasar Condet. Enggak nyangka baru buka itu terus udah dapat apresiasi yang gede banget gitu. Nah itu memang nggak nyangka banget gitu. Awalnya ya memang ya coba-coba, terus kayak ya udah buka aja gitu, terus nggak mikir banyak sih emang, terus terang memang nggak pikir banyak. Mau buka gitu, terus kemudian kerjasama buka online gitu. Terus akhirnya
kerjasama sama teman yang punya kafe, ya udah kerjasama gitu. Terus akhirnya ada tempat, ya udah buka gitu. Terus akhirnya cari pegawai, ya udah cari pegawai gitu. Nah, kayak mengalir aja sih gitu. Tapi nggak nyangka akhirnya dapat apresiasi yang gede itu dari teman-teman yang datang ke sini untuk beli online, untuk beli itu. Nah, kalau misalnya kita bandingin sih belum ada apa-apanya ya. Dari misalnya warung-warung lain yang punya sejarah panjang gitu, soal jatuh bangun, apa gimana membangun konsumennya gitu, relasi yang cukup kuat gitu. Tapi kalau saya sendiri belum sampai ke situ sih, belum ada apa-apanya gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa dapat apresiasi segini. Gak nyangka akhirnya rame gitu. Ya keteteran banget kan. Biasanya kan kalau di sini biasanya buka jam 6 kan ya. Buka jam 6 itu masih santai, terus habis maghrib baru pada mulai datang, terus pesan langsung milih, terus makan gitu. Kita jualinnya juga relax gitu kan. Tapi kemudian terus rame gitu, terus kita biasa buka jam 6 tapi sebelum itu setengah 6 udah pada antri, terus jam 5 mulai antri, terus sekarang jam setengah 5 udah ada yang antri. Jadi memang nggak siap sih kita. Memang kita masih cari-cari gimana caranya biar tetap bisa konsumen nggak, maksudnya penggemar yang pengen makan di sini nggak kecewa nunggu lama. Kita masih cari-cari, masih belajar juga kan. Soalnya ini pertama kali juga pengalaman buka warung. Sebenarnya apa ya? Yang harus dilakukan sebenarnya saya juga nggak tahu gitu, tapi cuma coba-coba aja. Jadi mungkin mencoba semua kemungkinan aja yang bisa kita prediksi gitu. Misalnya kemudian akan rame, ya berarti kita harus gimana nih, mungkin apa nambah kapasitas produksinya atau menambah kemudian kapasitas pelayanannya atau gimana nih gitu. Jadi semua harus diprediksi walaupun nanti kejadian apa enggak nggak tahu. Jadi emang kayak ya udah jualan, coba deh jualan online gitu. Ya udah kirim gitu. Terus ada tawaran gimana nih kalau kerjasama ngisi jadi snack di kafe temen gitu. Ya udah coba aja gitu. Terus ada slot kosong nih kayaknya menarik di pasar gitu. Coba jualan di sini. Ya udah jualan aja gitu. Kayak ya udah coba aja sih. Kayak kalau nggak nyoba nggak tahu juga. Akhirnya kebetulan bisa rame gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin ntar nyoba yang lain lagi juga. Kita memang udah punya beberapa konsumen gitu yang kayak loyal gitu. Maksudnya sering datang untuk makan gitu. Sebelum kita punya warung dan masih jualan online tuh juga sudah banyak yang jadi langganan sistemnya, alhamdulillah gitu. Terus setelah kita buka di Pici, terus mereka datang ke Pici nyobain makan di sana. Terus akhirnya pas kita udah buka warung di sini, terus akhirnya pada main ke sini. Sebenarnya udah beberapa tuh lumayan ramai. Nah tapi kebetulan ada momen yang kita jadi viral gitu di media sosial. Nah itu alasan sih beberapa kan yang saya tanya dari konsumen yang saya nggak kenal dan kemudian belum jadi langganan sebelumnya, itu karena ada pengaruh di media sosial gitu. Jadi sempat jadi trending topik di media sosial, terus kemudian informasinya menyebar cepat, terus orang pengen nyobain di sini. Terus sebenarnya saya shock juga gitu, nggak siap viral juga gitu. Tapi saya sebenarnya paham gitu, kayak analogi kalau misalnya rame di media sosial gitu akan berdampak positif gitu, maksudnya rame juga warungnya gitu. Saya udah tahu gitu, tapi saya nggak nyangka terus bisa ngalamin kayak gini, terus maksudnya membuktikan langsung dapat pengalaman kayak gini, itu nggak nyangka sih, nggak siap aja juga gitu. Ternyata secepat ini gitu loh, maksudnya pengaruh impact-nya tuh saya tahu bakalan impact-nya ada gitu dan gede, tapi saya nggak nyangka segini ternyata gitu impact-nya media sosial ya.
saya jadi ketemu banyak orang gitu. Terus jadi bisa komunikasi sama banyak orang, terus ngobrol, terus ya kan saya sebenarnya suka jajan ya, saya memang suka dimsum, pertamanya memang suka jajan dimsum gitu. Jadi punya usaha yang jualan jajanan gitu, kayak saya tuh emang suka gitu, emang seneng gitu. Jadi emang nggak ada dukanya sih soal jualan. Kalau duka yang lain apa ya? Ya ada sih ya. Mungkin karena jadi ngurusin ini jadi kurang komunikasi aja sama yang lain, mungkin karena kan waktunya jadi kurang ya. Kalau di sini sih kayak saya menerapkan kayak kerjanya kayak kolaborasi gitu. Kan saya biasanya bekerja menggunakan cara kolaborasi kalau misalnya bekerja dengan kolektif seni saya atau bekerja di studio saya gitu kan sering banget menggunakan istilah kolaborasi terus kerja yang kolaboratif gitu. Jadi memang di sini nggak ada hierarki sih, tapi punya tugas masing. Setiap orang menyadari tugasnya masing-masing dan melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Jadi kayak saling mengingatkan aja, oh ternyata gini. Saya juga sering diingatkan sama teman-teman saya yang kerja di sini. Oh iya. Ini nggak ada yang kayak memang harus punya otorisasi penuh gitu, nggak ada sih. Jadi kayak kerja bareng aja. Kalau di zaman-zaman online dulu sih kemudian banyak yang karena waktu itu jadi menu diet saya, terus kemudian banyak yang ngikutin buat diet gitu, terus akhirnya berhasil gitu, itu senang sih gitu. Terus akhirnya ya momen pertama kali jualan offline setelah tadinya jualan online gitu, itu sih ini banget, kerasa banget gitu. Yang tadinya nggak pernah jualan, ketemu konsumen langsung, terus akhirnya ketemu langsung, melayani gitu. Waktu itu diajarin juga sama yang beli, malahan, oh gini loh mas, gini loh. Apalagi kan ibu-ibu ya, di tempat rame gitu malah lebih canggih sebenarnya daripada saya gitu. Oh ya. Sebenarnya kan saya awalnya karena saya suka jajan ya, buka warung tuh karena saya memang suka jajan, suka nyobain makanan-makanan gitu yang menarik gitu dan yang enak gitu. Jadi kalau kita pengen jualan kuliner ya paling enggak, kalau saya pengen jualan kuliner paling enggak saya suka gitu. Saya juga pengen nyicip. Nah, di situ sih kayak saya punya tolak ukur sendiri ketika saya jadi bayangin kalau punya warung tuh kalau gini karena kalau kayak gini saya pasti makan nih, saya pasti tertarik. Kalau kayak gitu berarti warung saya harus tak bikin kayak gitu. Tolak ukurnya paling enggak diri sendiri juga. Kalau diri sendiri udah oke, berarti paling enggak bisa coba lah, pede lah. Tapi kalau kemudian kayaknya aku sendiri kalau kayak bentuknya kayak gini aku nggak mau makan di sini deh, atau aku nggak tertarik deh. Ya itu mungkin belum, orang lain juga mungkin berpikiran sama kayak gitu sih. Jadi kalau udah nemu yang itu ya pancal aja, maksudnya langsung dimulai aja, nggak usah mikir. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Inspirasi Kuliner episode kali ini. Semoga cerita yang saya sampaikan dapat menginspirasi teman-teman semua. Salam inspirasi kuliner.